Halo, halo. Ya, Pak Rahas. Salam, Masih masih salam. masih 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 Islam Pak Rahas? Ada di depan pintu sudah baptis. Oh, Udah tinggal dibaptis ya. dibaptis. Oh, tinggal Iya, dibaptis ya. Iya. Amin ya, Pak ya. Oh, iya, luar iya. biasa. Amin. Bapak udah menemukan yang menyelamatkan. Tidak insya Allah ya, Pak ya. Iya, iya. Berapa lama berproses, Pak? Mungkin mungkin Berapa lama mungkin gini. Bapak berproses? Ini Mungkin gini. pandemi. Berapa, Pak? Ya. Masih pandemi ini. Kesulitan Oh, keluar daerah masih. Saya kan tempat saya jauh. sekitar 2 tahunan gini, Pak. Bapak berproses. Ya hampir udah pandemi ini. Oh, iya, Dan iya, saya iya, iya. berada di pulau terpencil lagi. Tidak perlu Satu-satunya. disebutkan Pak tempatnya. Tempatnya tidak perlu disebutkan. Pak Iya, iya. Rahas, Pak Rahas, ininya dari YouTube, belajarnya dari YouTube. Oh, sebelum ada HP. Jadi, Ya, jadi Bapak belajarnya dulu dari apa? Pertama-tama. Saya kan benar. ketua Remas di masjid. Di sana Oke. awalnya, maksud saya itu awalnya sekitar tahun 2000 itu baru kawin saya. Kemudian Oh, di sana itu ada acara tanya jawab itu Basul Masail. Nah, yang ditanyakan kok mengganjal terus, setiap tanya mengganjal terus gitu. Saya Oh, buktikan, kok tidak terbukti, saya pelajari lagi. Malah hampir-hampir saya geser, itu justru saya yang dimarahi pada waktu bertanya. oh, ya, ya. Macam-macam dai kan, macam-macam, ada yang menjaga karisma gitu. Takut terbojok, saya dimarahi. Contohnya apa Pak Rahas? Ya, kan Contohnya. waktu saya ikut ada hadis yang mengatakan seperti ini. Nah, awalnya itu setiap 40 orang yang berdoa, salah satu pasti diterima. Saya buktikan pada waktu musim haji itu saya ikut hujan mendung gitu, mendung. Ada dua periode, sore malam. Nah, waktu yang sore itu dari kecamatan yang memang pawang hujan. Ternyata hujan itu tidak jadi, cuman gerimis. Halo, bisa didengar masih ya? ya, ya, Halo. ya. Bisa, Iya. bisa, bisa, bisa. Pas datang malamnya itu rombongan yang saya tunggu. 4 rombongan, 4 bis. Jadi begitu turun penumpang, hujan jadi deras itu. 4 bis itu kan 4 kali 40, satu pun tidak ada yang diterima. Doanya untuk meredakan hujan, tetap hujan. Kan berarti hadis yang seperti itu tidak terbukti menurut saya, karena saya yang membuktikan. Iya, iya. Sebelum itu, pada pengajian itu, saya tanya, apa bedanya orang yang haji dan tidak? Nah, jawaban dai pada waktu itu, yang paling utama itu mustajab. Artinya doanya diterima. Saya berpikir 2 kali. Itu. Makanya orang datang dari haji itu kadang didoakan di halamannya, didoakan di perjalanannya waktu menyambut sebelum dia masuk rumah, karena yang afdal doanya sebelum dia masuk rumah. Nah, saya buktikan 2 kali kan itu, sudah anggotanya 4 kali 40, datang dari haji lagi belum masuk rumah. Ini 2 kali tidak terbukti. Terakhir, terakhir ada lagi yang akbar istilahnya, istighosa akbar. Pada waktu itu bukan hanya 40 orang, 40
ribu ulama lebih saya kira itu yang berdoa. Satu pun juga tidak ada yang diterima. Jadi berapa Mendoakan kali apa? 4? Ya? Mendoakan apa waktu itu? Kamu mau tahu? Pak Iya. Pak, Ya. mau tahu nggak doa yang masih yang belum di ini, yang lebih Sebentar. Suaranya feedback. Sebentar. Halo? Waktu itu Pak Rahas ya. Waktu itu mendoakan apa, Pak Rahas? Yang didoakan ya? Mm-mm. Gimana ya? Agak miris saya. Ada unsur politiknya masalahnya. Oh, ya, jangan. Iya, ada istilah akbar itu pokoknya itu. Jadi hampir seluruh Indonesia itu berdoa agar seperti ini. Kenyataannya tidak ada yang diterima satupun lagi. Jadi saya mulai ragu. Doanya uas. Ya, Pak Saya Rahas? tahu doanya uas. halo. Ya, Pak Rahas, saya mau Bapak kasih Lalu? tahu ya. mendoakan Prabowo. Sebentar. Pak Ya. Rahas, sebentar. Pak Rahas tahu nggak doa seluruh Muslim seluruh dunia? Sebentar, Yang nggak Pak diterima, Mikir, Pak. sebentar Pak Mikir. Gini, sebentar biar kita silakan Pak Rahas saja. Ya, halo. Ya. Iya. Nah, dari sana saya mulai bergoyang sudah. Saya pindah ke Al-Quran karena pada waktu itu penjelasannya masalah Al-Quran, masalah Musa. Ada dua di sana. Ada yang berbicara langsung, ada yang melalui tabir. Katanya keduanya sama-sama benar. Saya tidak puas. Kok dua yang berbeda bisa dianggap sama kan seperti itu? Ada bunyi seperti itu kan bahwa Musa berbicara secara langsung, Musa berbicara di belakang tabir. Kan berbeda itu kan antara langsung dan di belakang tabir. Saya ungkap terus. Lihat di Al-Quran, saya ungkap terus masalah itu. Dimarahi lagi. Kamu itu membaca Al-Quran jangan puas hanya terjemahan. Ingin memahami Quran itu ada 18 ilmu, saya bilang. Ke saya itu. Harus punya ilmu ini. Loh, kalau saya sudah tua belajar ilmu yang 18, kapan bisanya saya bilang gitu. Padahal tujuan Al-Quran apalagi diterjemahkan untuk orang itu mengerti. Kalau sudah mengerti, apanya yang mau ditanyakan lagi? Artinya, yang mengerti bahasa yang mudah diterjemahkan itu kan sudah sama dengan bahasa aslinya. Cuman ada memang beberapa ayat yang memang membutuhkan penjelasan yang agak berbeda, artinya agak panjang. Tapi kalau diterjemahkan dengan kata tidak, masa akan berubah menjadi iya kan? Menurut saya seperti itu. Saya buka lagi Al-Quran, ketemu di surat Al-Qamar. Lebih dari 3 ayat menyatakan bunyinya seperti ini. Kalau Al-Quran ini telah kami mudahkan, bunyinya seperti itu. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, bunyinya seperti itu. Lebih dari 3 ayat. Wah, bangga saya mendengar itu. Saya ungkap lagi. Di sini yang mempermudah Al-Quran itu Allah, Pak. Kiai, kok Anda yang bersulit? Marah-marah lagi. Akhirnya saya tidak enak sendiri karena lebih tua dan dia dianggap ta'i. Saya keluar dari remas itu. karena agak tersinggung dia. Ini bunyi ayat tertera di surat Al-Qamar. Ini bahkan 3 ayatnya yang saya temukan bunyinya seperti itu. Yang memudahkan Allah, bukan kiai atau ulama.
Saya kira antara Allah dengan ulama lebih benar Allah, saya bilang gitu. Tambah marah dia. Jadi saya keluar. Saya keluar, bukannya diam, saya pelajari terus. Ya, banyak yang saya temukan menurut saya ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, dari situ saya sudah paten dah. Karena kejanggalan itu sudah saya temukan sendiri. Ditambah lagi musim-musim yang sekarang ini. Ada YouTube, ada HP. Wah, ini tambah rame juga. Bukan hanya saya yang menyelidiki, tambah banyak ini. Saya saya sudah meyakinkan diri yang sekarang ini. Bahwa apa yang saya anut selama ini, ya memang tidak memuaskan saya. Karena kekeliruan yang kami temukan. Saya tanya sana sini ya jawabnya tidak ada yang memuaskan. Hanya ngiyel, mencari, membenarkan sekalipun sudah pernyataannya jauh. Ya seperti modelnya siapa yang sebelum ini yang saya ungkap masalah selisih waktu antara sholat dengan Al-Fatihah. Ya seperti itu sudah jawabannya. Sudah yang pertama Iqra, Al-Alaq, yang ketiga Muzammil, mau diputer-puter lagi. Jadi saya sudah bagaimana kalau sudah orang seperti itu menjawab pertanyaan. Saya kira Bung Edis lebih tahu siapa-siapa yang jawabnya mutar-mutar, apalagi yang tidak memahami pertanyaan. Seperti Pak Bahrudin ini, saya menduga apa dia tidak memahami pertanyaan, apa dia tidak mau mengakui kekeliruannya agar tidak diketahui orang. Dia lempar kepada ustadz yang harus menjawab. Atau dia bagaimana? Ya, silakan dulu dilanjut. Begitu pengalaman sekelumit dari saya. Baik, terima Ya. kasih Pak Farudin. Iya, jadi memang gitu ya. Kemarin Pak Farudin, Pak Rahas, kok Pak Farudin, maksudnya Pak Rahas. Kemarin Pak Rahas ini mengajukan satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Pak Rahas mengajukan pertanyaan tentang sholat. Sebenarnya perintah sholat itu kapan adanya? Nah, pada waktu itu, karena Pak Rahas kan seorang Islam dan sekarang pun beliau memang sebenarnya masih Islam, cuman sudah diambang batas begitu untuk sedikit lagi keluar dari Islam. Gini, bukan menurut Pak Rahas ya, memang menurut Islam sendiri itu surat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Kemudian apa lagi itu ya? Pokoknya ada 3 lah ya, Al-Alaq, kemudian Al-Qalam dan Al-Muzammil. Nah, pada saat itu belum ada Al-Fatihah begitu. Sementara tadi Pak Rahas biar dikonfirmasi kalau Pak Rahas ini pertanyaan yang keliru. Sementara sahnya sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, tetapi ini menurut Pak Rahas, kalau ini makanya dikonfirmasi dulu Pak. Oh, Pak Rahas saja yang mengajukan pertanyaannya biar nanti di ini. Karena kalau itu ditanya sama mereka, misalnya kepada si siapa kemarin si Slayer, kemudian si siapa si Guldian, odong-odong ya, nama odong-odong maksudnya. Mereka memang muter-muter jawabnya dan memang ya seperti itu, seperti kerbau mengejar ekornya sendiri. Tapi biar lebih jelas, mungkin Pak Rahas mempertanyakan tuh ringkasnya Pak Rahas biar kita viralkan tuh bagian yang itu tuh. Gimana Pak Rahas tentang sholat itu yang membingungkan Pak Rahas? Silakan Pak Rahas. Ya, berangkat dari beberapa ayat dalam Al-Quran itu ada yang garis besarnya berbunyi itu seperti ini. Pengakuan Muhammad yang difirmankan, saya tidak ikut kecuali apa yang diwahyukan. Artinya, Muhammad dalam beribadah ikut wahyu. Kesimpulannya, ada wahyu, Muhammad berbuat, khusus dalam beribadah. Kan seperti itu. Kami tidak ikut kecuali apa yang diwahyukan. Berarti Muhammad jika mau beribadah ikut wahyu.
Nah, dalam pelaksanaan salat, bahkan wajibnya salat surat Al-Fatihah itu belum turun pada waktu Muhammad melaksanakan salat. Firman tentang salat itu ada di surat Al-Alaq ayat 10. Kalau itu tidak diterima karena turunnya belakangan, ada di surat Muzammil ayat 20. Ketiga surat itu, Al-Alaq pertama, Al-Qalam, kemudian Muzammil yang ketiga. Fatihah belum turun. Nah, bagaimana dia melaksanakan perintah itu sedangkan perintahnya belum mau melaksanakan salat, sedangkan perintahnya belum. Kemudian sebelum salat lagi, sebelum salat ada kewajiban yang harus dipenuhi juga dalam salat, itu wudhu. Sebelum salat harus wudhu. Firman tentang wudhu itu ada di surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah keseluruhan dari ayatnya itu turun setelah Haji Wada. Beberapa bulan setelah Haji Wada, Muhammad meninggal. Bagaimana wudhunya pada waktu saat Muhammad melaksanakan salat sebelum surat Al-Ma'idah itu turun. Kan suatu kejanggalan Al-Maidah menurut berapa, Pak? saya. Ya, Al-Maidah berapa? Al-Ma'idah berapa ya? Kira-kira saja ya, di 6 mungkin. Al-Ma'idah. Al-Maidah Ini 6. ya ada di lampu ini apa? Kurang gelap punya saya. Kata kuncinya apa, Pak Aras? Ya, tentang wudhu. Firman tentang wudhu. Itu turunnya di surat Al-Ma'idah. Sedangkan wudhu itu adalah kewajiban pada waktu dia mau melaksanakan salat. Ya, sebentar, Pak Aras. Biar Sedangkan kita tampilkan biar clear ya, biar nggak menimbulkan fitnah gitu. Karena orang-orang awam kan banyak kan langsung terkejang-kejang tanpa ya mau maaf aja ya kalau orang awam kan memang begitu, kejangnya di depan, mikirnya di belakang gitu kalau orang awam gitu. Jadi Mereka gini Pak, apa? sambil ya Pak, sambil Pak Edis. Jadi dari perintah sholat sampai dapat informasi wudhu itu rentangnya lama gitu Pak. loh ya, Al-Ma'idah kan beberapa bulan setelah Al-Ma'idah Muhammad meninggal. Kita bacakan saja ayatnya. Nih, kita Iya. bacakan saja ayatnya. Ini Al-Maidah ayat 6 ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau penjali ke buang air besar atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Ini kan peraturan wudhu ya, Pak Rahas. Iya. Kan Nah, benar itu. pertanyaannya memang ya, pertanyaannya Pak Rahas memang bagus sekali ya. Bagaimana mungkin ada perintah tentang wudhu? Sahnya sholat itu kan harus wudhu gitu. Bagaimana mungkin ada perintah sholat, tata cara sholat, wudhu dan lain sebagainya yang di Al-Maidah, sementara sholat itu sendiri sudah ada di Al-Alaq, begitu Pak Rahas? Iya benar. Oke, sedangkan Al-Alaq itu ayat yang pertama. Iya, di Al-Alaq itu kan iya memang dipisahkan 5 turun katanya 5 turun yang lebih awal, kemudian dari 6 sampai 19 turun belakangan. Tapi di surat Muzammil tidak bisa dibantah lagi, itu turun surat yang ketiga. Muzammil berapa Pak Rahas? Alam Muzammil ayat Muzammil 20. Berapa Pak Rahas? Ayat 20.
Ya, saya Surat tampilkan aja 73 ya mungkin biar. Muzamil. Iya. Muzamil 20, saya bacakan ya. Di Muzamil 20 itu tertulis, ya, Muzamil 20 itu tertulis begini. Ya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, maksudnya Muhammad, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan dalam kurung demikian pula segolongan dari orang-orang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah ya dari Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Dan laksanakanlah sholat. Nah ini ya. Dan laksanakanlah sholat. Ya betul Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa melaksanakan sholat ya di dalam Quran yang di dalam Quran surat yang kedua ya menurut Muslim. Muzamil ketiga Pak Rahmat ya. Tiga ya, Pak ketiga. Rahas. Yang Iya, ketiga. ketiga. Sementara tata cara wudhu itu munculnya di Al-Maidah. Gitu loh. Paham nggak teman-teman dengan pertanyaan Pak Rahas? Paham banget. Paham banget gitu ya. Itulah yang membuat Pak Rahas. Iya. Itulah yang membuat. Saya baca mukaddimahnya ya. Ini Al-Quran Silakan depan. Pak Rahas. Iya. Silakan Pak Rahas. Surat Al-Maidah. Kalau bisa disorot pakai kamera gitu, kameranya dibalik untuk melihat ininya biar lebih mantap. Tidak bisa saya. Kameranya. Iya, tidak bisa saya menggunakan. Iya. Kan kameranya ada bisa Pak Rahas. Di layar Pak Rahas, di layar Pak Rahas itu ada semacam tanda roda gigi, itu dipencet, kemudian kameranya itu dibalik, kamera depan. Kan HP kan kamera ada depan belakang. Iya, ada cam mic maksudnya. Oke, ada cam, terus ada garis miring mic, terus pencet di bagian kamera. Ya. Di kamera itu ada garis bawah ke belakang gitu, tinggal balik face sama belakang, back sama face itu. Iya, face from. Gimana? Tidak bisa? Oh ya, dibaca aja. Kalau dibaca aja Pak Rahas, dibaca aja nggak apa-apa. Ya. Ya biar saya tunjukkan saja. Al-Maidah ini surat yang kelima. Surat yang kelima. Saya baca ya, sama saja ya. Halo? Silakan Halo? Pak Rahas. Iya. Ya, silakan Pak Rahas. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Masuk golongan surat Madaniyah. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu di waktu Haji Wada. Berarti turunnya surat Al-Maidah ini bersamaan bisa dengan Haji Wada. Kapan waktu Haji Wada itu? Waktu Wada itu beberapa bulan sebelum Muhammad meninggal. Berarti firman wudhu beberapa bulan sebelum Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin di awal Al-Quran turun dengan perintah salat, sementara wudhunya turun di beberapa bulan sebelum meninggal. Nah, itu yang mengganjal saya. Silakan. Ya, saya rasa pertanyaan. 23 tahun ya itunya ya Pak. Wah, Pak Rahas terpental Pak Rahas. Iya, jadi pertanyaannya sebenarnya, ya ini saya rasa pertanyaannya memang dari dulu sudah dipertanyakan ya, dan banyak saya rasa orang yang seperti Pak Rahas ya. Bahkan saya pernah itu ngobrol dengan seorang Muslim dari Pakistan ya.
dia mengatakan tidak percaya begitu dengan urutan-urutan wahyu seperti itu. Dia katakan bahwa ayat pertama itu adalah Al-Alaq begitu kan. Kemudian Yusuf itu surat yang kesekian, dia tidak percaya itu. Jadi memang kalau kita melihat kepada apa yang terjadi sekarang ya, memang ada banyak begitu yang tidak Sinkron. maksud begini, tidak sepikiran gitu dengan Oh, muslim yang pada muslim yang konservatif gitu. Kalau muslim yang konservatif kan dikatakan bahwa surat pertama itu Al-Alaq ya kan, yang kedua Al-Qalam, kemudian yang ketiga Muzammil dan seterusnya gitu-gitu kan. kalau Ya, Al-Fatihah, nah itu dia pertanyaannya memang itu. Kalau kan dalam sholat kan baca Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah. wajib. Di dalam sholat itu kan ada Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin ada perintah laksanakanlah sholat, tapi tata cara sholatnya itu, nah itu yang ditanyakan Pak Rahas gitu loh. Ya bertanya ya, bukan menyimpulkan, kita bukan menyimpulkan. Kalau memang perintah sholat itu sudah ada di Al-Muzammil, ya, bagaimana mungkin tata caranya itu dijelaskan di Al-Maidah? Sebenarnya itu pertanyaannya Pak Rahas itu kan. Itu pertanyaan Pak Rahas ya. Ya, itu dari memang. wudunya, dari segi Al-Fatihahnya juga menjadi pertanyaan juga berarti dong. Gimana Bu? Dari wudu kan di Al-Maidah itu tadi. Terus ada lagi pertanyaannya, Al-Fatihahnya lagi. Wah, banyak sekali dong yang enggak itu. Yang Iya, banyak sekali pertanyaannya memang.